هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man khairu maqama wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Cakep. Soalnya ini lagi musim hujan ini. Biasanya kalau musim hujan gini enaknya di rumah ngopi-ngopi, leye-leye. Ya. Wah, boleh tuh. Biar lebih banyak jemaahnya. Ya. Memang banyak yang ngadain berbagai macam trik DKM itu supaya jemaah gandrung ke masjid. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah kita bisa bermuajahah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariatnya. Kita sambung salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Dan kita berharap agar termasuk ke dalam orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Pak, ini sedang direkam. Jadi dari Dewan Masjid Digital Indonesia mengadakan beberapa tempat ini. Kalau di Binong ini kebetulan 3 tempat sekaligus. Jadi pada saat yang bersamaan ini direkam, nanti menjadi bahan dari Dewan Masjid Digital Indonesia. Yang penting kan masuk TV, Pak. Satu di Nurul Iman atau Bina Ihsani, ada 3. Ya, YouTube. Insyaallah nanti dibagikan ininya, linknya. Ya. Nanti melalui Pak Bandi mungkin ya. Ya. Nanti di grup DMD itu Pak, Dewan Masjid Digital Indonesia. Ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita mengingat waktu. Ya. Tes. Gini ya, kurang. Oh iya. Arahnya memang agak beda. Beda arah, beda hasil. Baik, mengingat waktu yang sangat singkat, kita mulai melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adabul Mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala Babu la'anallahu man la'ana walidayhi
Ini masuk bab baru. Tetapi masih terkait dengan bab mengenai birrul walidain, mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Pasti punya orang tua semua kan? Ya. Yang nggak punya orang tua siapa? Nabi Adam. Yang nggak punya ibu? Nabi Isa. Nggak punya bapak. Baik. Bab la'anallahu, laknat Allah atau Allah melaknat man la'ana walidayhi, barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Paling serem nih, ada anak yang melaknat orang tuanya. Wa bihi ilahi qol haddatsana Amr bin Marzuq. Jadi salah seorang nama syekh atau gurunya Imam Bukhari adalah Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah. Beliau berkata bahwa gurunya yang bernama Syekh atau Imam Syu'bah itu mengabarkan kepada beliau dan bersama teman-teman yang lain. Anil Qasim, yang Imam Syu'bah ini mendapatkan hadis ini dari gurunya yakni Qasim bin Abi Bazzah. An Abi Tufail qala su'ila Ali. Jadi Abi Tu'fah ini ketika bertanya kepada Ali, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini berarti hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang mengatakan atau matan di dalamnya ini adalah matan yang disampaikan oleh Ali. Akan tetapi Ali mengabarkan bahwa hadis ini beliau dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara mantuk tidak sampai kepada Rasulullah, tapi secara mafhum sampai kepada Rasulullah. Dia tetap dihukumi sebagai hadis marfu, karena tidak mungkin Ali menyampaikan sesuatu yang sifatnya wahyu itu kecuali beliau mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Su'ila Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah itu ditanya, hal hassakumun nabi bisyai'in lam yakhussa bihi nas kafatan. Apakah Nabi mengkhususkan kepadamu dengan sesuatu yang tidak dikhususkannya untuk manusia secara keseluruhan? Jadi maksudnya, ada enggak pesan-pesan Nabi yang khusus ditujukan untukmu? Ya. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in lam yakhussa bihin nas. Kata Ali, ma khassana, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkannya atau tidak diberikannya kepada manusia. Illa ma fi qirabi saifi, kecuali apa yang ada di dalam qirab. Qirab ini pembungkus pedang. Qirabi saifi, qirab pembungkus pedangnya atau wadah pedang. Summa akhraja sahifata fa idza fiha maktubun. Kemudian Ali radhiyallahu an itu kemudian mengeluarkan selembar yang di dalamnya, yang padanya itu tertulis la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih selain karena Allah. La'anallahu man saraqa manaril ard. Allah melaknat barang siapa yang mencuri patok-patok tanah atau tanda tanah atau batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya.
la'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan ini, orang yang pelaku maksiat. Ya. Nanti kita bahas mengenai muhdisan ini. Hadis ini menurut matan ini atau menurut hadis yang ada di sini, menurut sanad yang ada di sini, itu hadisnya posisinya atau statusnya hasan. Berarti di bawah sedikit dari sahih. Akan tetapi ternyata hadis yang serupa ini dipakai oleh atau dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Berarti sebenarnya hadis ini sahih. Kemudian Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya juga mencantumkan, dan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Musnadnya juga mencantumkan. Dan semuanya statusnya sahih. Berarti secara keseluruhan hadis ini hadisnya sahih. Apa tuh sahih? Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi beberapa kriteria secara umum. Yang pertama, ittisalus sanad, tersambung sanadnya. Jadi dari yang Imam Bukhari sampai kepada Ali. Atau Masya Allah. Waduh, ini kitabnya nggak kelihatan. Sebentar. Oh, nggak bawa apa deh. Ya. Gimana? Diterusin dengan keterbatasan ini? Iya, terus ini aja. Apa baca buku kitab, bahas ini aja. Enggak, memang masih bisa kebaca sih. Enggak usah. Insya Allah masih bisa. Wah. Pokoknya semangat nuntut ilmu pokoknya dah. Baik. Jadi statusnya memenuhi syarat hadis sahih itu memenuhi syarat paling tidak 5. Yang pertama ittisalus sanad. Jadi dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah itu tersambung sanadnya. Tidak ada yang terputus. Artinya semua disebutkan, dan cara mendapatkan hadisnya itu melalui pertemuan antara murid dan guru. Ya. Jadi benar-benar ketemu gurunya. Karena Imam Bukhari ini sangat ketat di dalam menerima hadis. Ya. Yang kedua, perawinya adil. Adil ini artinya bukan pelaku fasik, bukan orang yang sering melakukan kemaksiatan. Dia dikenal sebagai orang yang adil atau orang yang bukan pelaku zalim. Yang ketiga, orangnya dobit. Nah, dobit ini adanya hafalannya kuat. Jadi kalau misalnya dites sekarang A, nanti dites 5 atau 10 tahun lagi tetap ngomongnya A, nggak berpindah jadi B. Artinya hafalannya kuat, dobit. Yang ketiga, itu tidak ada syadz. Syadz itu artinya hadis itu menyelisihi hadis yang lebih kuat kedudukannya. Gimana sih hadis yang lebih kuat? Nah, ini tergantung kategori perawinya, keadilan dan kedobitannya, artinya kesikohannya. Kalau seorang perawi biasa ini kemudian menyelisihi riwayat yang dihadirkan oleh seorang yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal keadilan dan kedobitan, maka hadisnya syadz. Artinya ketika bertentangan ya, dia bertentangan. Nah, jadi hadis ini tidak boleh ada syadznya. Kemudian yang terakhir nggak boleh ada ilal atau nggak ada cacat. Nah ini kalau dalam ilmu hadis, ilal ini susah sekali ketemu kecuali orang yang meneliti hadis. Maka harus memenuhi syarat ini. Itu yang dinamakan dengan hadis sahih secara umum ya, secara umum. Ya. Karena gini, antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim sendiri itu ada sedikit perbedaan di dalam menentukan syarat sahihnya hadis. Antara Imam Bukhari dengan Imam Tirmidzi itu mirip-mirip.
Karena muridnya, Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Daud juga begitu. Ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau sahih sama muttafaq alaih itu apa bedanya? Nah, kalau muttafaq alaih itu berarti hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti sahih itu. Karena itu ada di kitab Sahih Bukhari dan juga ada di kitab Sahih Muslim. Itu namanya muttafaq alaih, disepakati oleh keduanya. Ya, jadi itu pasti sahih itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ya, ketika ditanya, ya suila, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, ini ada syarahannya. Jadi awalnya Imam Ali itu ketika ditanya itu marah tuh. Ya. Waqad ishtaharu bainan nas. Jadi telah telah masyhur, artinya telah tersebar di antara manusia itu. Min qibali Ibnu Saba, dari salah seorang yang ini kemudian kita kenal sebagai tokoh atau dedengkotnya Syiah. Jadi Ibnu Saba itu pernah memberikan informasi kepada sahabat atau manusia ketika itu bahwa Imam Ali dan keluarganya itu mendapatkan sesuatu kekhususan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Itu yang membuat Ali marah. Ya. Min qibali Ibnu Saba wa syi'atuhu annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qad ata aliyan karramallahu wajhah uluman lam yu'tiha ahadan min sahabati ridwanullahi alaihim. Jadi kata Ibnu Saba, Abdullah bin Saba ya, Nabi itu telah mendatangi Ali, kemudian memberikannya ilmu yang tidak diberikannya seorang pun dari sahabat yang lain. Jadi ini apa namanya, Ibnu Saba ini atau Abdullah bin Saba yang tokoh dedengkotnya Syiah ini, itu memprovokasi orang-orang dan meragukan keabsahan kekhalifahannya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini emang dari dulu emang ada tukang sebar hoax itu, bazar-bazar itu dari dulu memang ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Hujurat itu memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, ini dalam Al-Hujurat ayat 6 kalau nggak salah. Jika seseorang yang kamu kenal dia itu fasik datang kepadamu membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Apa itu tabayyun? Recheck, ya, di cross check, recheck, ya. Dicek ulang. Dipastikan bahwa berita itu benar. Nah, ini ada di dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, barang siapa orang yang menyampaikan seluruh apa yang didengarnya, maka saksikanlah dia itu seorang pendusta. Bahkan yang didengarnya saja, semua yang didengarnya kemudian disampaikan, ini berarti kan nggak difilter, nggak di cross check. Oh, yang didengar disampaikan, disampaikan. Nah, ini kata Nabi, saksikanlah bahwa dia seorang pendusta. Ya. Atau di dalam hadis lain dikatakan, cukuplah seseorang apa itu? Wah, mantap. Yang penting ngaji jalan terus pokoknya. Semangat. Udah cukup. Gak apa-apa juga sih. Biar pahalanya tambah. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, cukuplah seseorang dikatakan pendusta itu jika dia menyampaikan semua yang didengarkannya. Ya, jadi ini berarti kita harus waspada nih. Berita-berita yang kita dapatkan, berita yang kita terima, dengarkan, lihat, ini enggak semuanya harus kita telan. Ya benar tuh. Enggak boleh kita telan semuanya.
Yang pertama itu adalah meng-cross check beritanya. Ya. Sebagaimana adabnya para perawi hadis. Itu kalau mereka dapatkan berita itu atau mendapatkan sebuah hadis atau seseorang menyampaikan kepadanya sesuatu yang diklaim itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang perawi itu nggak langsung percaya. Dia pasti cek, kamu dari mana dapatkan hadis ini. Jadi cek dulu, oh dari si Fulan. Siapa si Fulan itu? Guru saya. Benar nggak si Fulan itu gurunya? Benar nggak dia bertemu dengan si Fulan itu? Dicek seperti itu. Itu kalau perawi itu begitu, perawi hadis. Barulah ketika dia yakin bahwa memang dia dapatkan dari gurunya berasal dari gurunya lagi dan seterusnya sampai kepada Rasulullah, maka baru dia terima. Begitu Imam Bukhari juga begitu di dalam menuliskan hadis yang dituliskannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi harus diyakini benar-benar bahwa itu adalah hadis, bukan karangan. Ternyata setelah para ulama kita mempelajari para perawi hadis itu, ternyata memang banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Ya, setelah mempelajari periwayatan itu, kemudian mengklasifikasi, kemudian menyaring semua hadis, maka ini sangat besar jasanya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis yang lain terhadap terhadap Islam. Karena bagaimana mungkin kita bisa menafsirkan Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran? Bagaimana mungkin kita bisa merinci Al-Quran kalau tidak melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan hadis Nabi yang diterima itu adalah hadis Nabi yang sudah terverifikasi kebenarannya. Ya. Jadi memang luar biasa mereka jasanya terhadap Islam. Dan ini verifikasi hadis masih terus berlangsung sampai sekarang. Artinya para pakar hadis ini masih tetap meneliti. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh imam-imam itu masih ada sedikit ilalnya atau apanya. Nah, itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Ya. Termasuk kenal Kodenis Lim. Nah, beliau juga belajar hadis. Kebetulan dia angkatan di atas saya. Jadi berapa semester di atas saya? 2 semester di atas saya. Imam lagi. Kodenis Lim. Itu 2 semester di atas saya. Dan beliau sudah lulus tahun lalu. Ya, beliau sudah lulus tahun lalu. Baik, kita lanjutkan. Itu mengenai hadis sahih. Kemudian kita teruskan kenapa Imam Ali marah. Fannasu sa'aluhu an hadza. Jadi kemudian para sahabat atau manusia dinyatakan di sini menanyakan hal tersebut kepadanya aktsaru mim marrah. Itu lebih dari sekali. Artinya seringkali Imam Ali itu sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai apakah engkau dikhususkan sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak diberikan kepada seluruh manusia? Ya. Hal hassakumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian khassa fulanan bisya'in fadluhu wa afraduhu bihi. Artinya bahwa menghususkan kepada si fulan dengan sesuatu itu menggambarkan bahwa dia memiliki keutamaan atau kekhususan tersendiri. Kemudian di dalam dalam kitabnya Imam An-Nasa'i, walafzun Nasa'i wa kadza Muslim, dan juga Imam Muslim, yusarri ilaika syai'an dunan nas. Artinya dia mengabarkan sesuatu kepadamu tentang sesuatu tanpa diberikannya kepada seluruh manusia. Faghadaba Ali hatta ahmarra wajhahu. Kemudian marahlah Ali. Ya. Marahlah Ali sampai-sampai mukanya memerah. Wa qala ma kana yusarri alayya syai'an dunan nas. Ya. Dan tidaklah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadaku sesuatu tanpa mengabarkannya kepada seluruh manusia. Jadi Ali aja marah. Artinya
apa yang disebarkan oleh Ibnu Sabah itu, ya Abdullah bin Sabah itu berarti hoax, ya sesuatu yang nggak benar. Artinya ini kabar burung yang sengaja diciptakan untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan kita kenal bahwa kemudian adalah pemahaman-pemahaman yang berikutnya yang diturunkan oleh Ibnu Sabah ini yang kemudian diyakini oleh seluruh manusia yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian lahirlah faham-faham Syiah itu. Ya. Lepas Oh, aja kan? dilepas saja. Ya, ini Baik, baik. daripada nggak berfungsi kan jalan terus. Nah, ini aja. Sip. Kemudian Kiroba Saifi itu adalah jadi apa namanya, kayak warangka itu. Di sini disebutkan al-tafu min jirabi yadkhulu fihi saif. Jadi sesuatu yang di situ dimasukkan pedang. Ya. Ya. Jadi warangka pedangnya. Yang di warangka pedangnya itu ada selembar selembar sesuatu yang di sana bertulis mengenai lafaz-lafaz yang kita sampaikan tadi. Kemudian terkait dengan la'anallahu man dhahaba li ghairillah, di sini dikatakan bahwa bukan dhabiha ya. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih dengan selain Allah. Maksudnya adalah syakku halaqal hayawanat, memotong urat-uratnya hewan-hewan. Artinya kalau kita belajar penyembelihan itu, ini yang bawa kamera tadi kan anggota Juleha nih. Juleha. Tahu Juleha kan, Pak? Juru sembelih halal. Itu ada pelatihannya tuh, Pak. Jadi nggak sembarang bawa bawa pisau gitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang itu harus terpenuhi agar sembelihannya halal. Iya, secara syar'i. Dan kebetulan saya juga ikut waktu itu pelatihannya. Jadi secara fikih kita tahu, secara teknis penyembelihan kita tahu. Jadi zabiha itu atau zabaha itu memutus halaq. Halaq ini urat lehernya hewan. Ya. Maksudnya man zabiha li ghairillah, barang siapa yang menyembelih selain Allah, maksudnya ai bismi ghairillahi sawa'un kana adzabiha lis-sanam aw salib aw lil ka'bah aw lin nabi fa kullu hadza haramun. Yakni menyembelih dengan nama selain Allah, baik itu menyembelihnya untuk berhala atau menyembelihnya buat salib atau menyembelih buat Ka'bah atau buat Nabi, maka semuanya itu dihukumi haram. Bahkan terhadap Ka'bah, kalau menyembelihnya niatnya buat Ka'bah ya tetap haram. Bahkan kepada Nabi. Lah bagaimana kalau misalnya kita kalau Nabi itu yang 12 Rabiul Awal kok jadi lupa sih, yang kita sering peringati bukan Maulid Nabi. Lalu bagaimana kalau Maulid Nabi terus menyembelih hewan? Apakah termasuk dalam keharaman ini? Ya tentu tidak. Karena niatnya bukan untuk Nabi itu. Niatnya adalah untuk bergembira. Jadi tetap menyembelihnya dengan nama Allah. Ya buat dinikmati bersama. Jadi bukan diperuntukkan buat Nabi. Tetapi karena kecintaan kepada Nabi kemudian diadakan acara-acara begitu. Supaya apa? Supaya manusia ini,
supaya umat Islam ini tidak terlalu jauh dari nabinya. Ya. Kapan lagi momen yang paling tepat untuk mengingatkan umat Islam kalau bukan Maulid Nabi? Coba tiba-tiba hari-hari biasa itu, tiba-tiba motong hewan untuk memperingati Nabi, kan nggak pas itu. Orang juga bingung ini dalam rangka apa nih. Tapi kalau memang dikhususkan, nah itu momen yang paling tepat untuk mengingatkan manusia atau mengingatkan umat Islam tentang nabinya. Maka biasanya di dalam Maulid Nabi itu kan dibacakan sirah Nabi, dibacakan sholawat Nabi, ya, pasti banyak tuh sholawat Nabi di dalamnya. Kemudian dibacakan keagungan-keagungan Nabi, khususiyah Nabi, keutamaan Nabi, keutamaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak tuh. Nah, bahkan para ulama itu menuliskan kitab-kitab yang banyak mengenai Nabi, yang mengenai sirah Nabi, mengenai keutamaan Nabi, khususiyah Nabi, mengenai kekhususan umat-umat Nabi, mengenai keutamaan umat Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian barang siapa yang memotong atau menyembelih hewan bukan karena Allah itu, wala tahillu hadhihi dzabiha, maka tidaklah halal sembelihan itu, sawaun kana dzabihu musliman aw ghairu muslim. Baik yang memotongnya itu atau yang menyembelihnya itu muslim ataupun bukan muslim. Selama niatnya memotong itu atau selama niatnya menyembelih itu ditujukan kepada selain Allah, maka tetap hukumnya haram. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, fa in qasada ma'adzalika ta'ziman al-mazbuh lahu ghairullahi ta'ala wal ibadatu lahu kana dzalika kufran. Jika maksudnya memotong itu, menyembelih tadi, untuk mengagungkan sesuatu yang dimaksudkan itu, ya tadi ada berhala, kemudian ada salib, kemudian ada Ka'bah, ada Nabi, ya, untuk mengagungkan hal-hal tersebut, ghairillah, selain dari Allah, maka wal ibadatu lahu, maka itu merupakan ibadah baginya. Kana dzalika kufran, maka dia menjadi kufran. Ya. Belum. Isa jam 7:05 ya? Ya. Lewat 10. Ini jam 7 kurang 7 menit. Oh iya, boleh. Saya nanya duluan dah. Boleh. Kayak dengan tokoh Syiah tadi itu saya menarik. Nah, itu di situ tuh. Iya. Bisa apa namanya tadi? Ibnu Saba, Abdullah bin Saba, ya. Oh, bisa dikatakan tokoh Syiah, dari mana itu bisa? Ya. Karena dari dialah pemahaman pemujaan terhadap Ali yang kemudian meragukan keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan, tapi kita tidak mengkafirkan Syiah ya. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Syiah, hanya menganggap Syiah itu adalah aliran yang menyimpang. Tapi selama dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih dianggap sebagai mantap dah. Tes. Nah, kedengeran ya? Kedengeran, mantap. Jadi kita lanjutkan. Oh iya, benar. Kita saja kemudian. Kipas cukup guys. Baik, kita lanjutkan. Belakang juga nyala.
Pak Joni. Maaf. Ya lancar lah. Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Abdullah bin Sabah inilah tokoh yang Ini kan nih. Ganggu jalannya pertandingan. akhirnya bisa menghemat baterai. Jadi Abdullah bin Sabah tadi yang ditanyakan, ini adalah seseorang yang menyebarkan keraguan-raguan, ya, menyebarkan hal-hal yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang yang dipuja oleh Abdullah bin Sabah, yang diangkat-angkat, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri, itu marah sama perlakuan dari Abdullah bin Sabah ini. Ya, kita tahu bahwa Abdullah bin Sabah ini adalah orang yang menyisipkan keraguan-raguan terhadap keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sehingga kemudian terpecahlah umat Islam ketika itu. Nah, ini dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Bahkan bisa dikatakan sebagai munafik. Ya, karena Syiah ini kan diantaranya adalah menjadikan keimamahan atau kepemimpinan itu bagian dari akidah. Sementara kita akidahnya ya rukun Islam, rukun iman itu, dan tidak ada kepemimpinan di dalam. Sementara Syiah itu menjadikan kepemimpinan itu bagian dari rukun iman. Ya. Lanjut ya. Pokoknya jalan terus. Kemudian yang kemudian Syiah sendiri ini terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang sifatnya hanya berbeda pendapat dengan Muslim secara keseluruhan atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang memang benar-benar berbeda. Ada yang bahkan mempertuhankan Ali. Itu yang yang kita kenal dengan istilah Rafidah itu. Nah, itu bahkan mencaci maki sahabat. Ya, bahkan mencaci maki sahabat. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi Syiah sendiri itu banyak terpecah belah menjadi berbagai macam aliran, dari yang paling halus sampai yang paling ekstrim. Ya. Ada yang mempertuhankan Ali, di dalam kitab-kitabnya itu ditemukan bagaimana mereka mempertuhankan Ali. Jadi menganggap Ali ini hanya apa yang dinyatakan oleh Ali itu adalah ayat. Ya. Kemudian yang halus juga ada yang hanya sekedar menjadi mazhab tersendiri. Artinya ada perbedaan pendapat bahwa mereka mengagungkan keluarga Nabi, termasuk dalam Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mengotak-atik keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi hanya sekedar perbedaan mazhab saja. Ya. Artinya mereka memang memberikan porsi yang tersendiri terhadap Imam Ali dan keluarganya. Artinya keluarga Nabi. Dan mungkin itu ya, secara sekilas. Ya. Syiah itu. Nah, Sunni ini kayak kita semua ini Sunni. Sunni itu adalah orang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita tuh mengakui kekhalifahan Abu Bakar, mengakui kekhalifahan Umar, mengakui kekhalifahan Utsman. Nah, sementara Syiah itu ada yang tidak mengakui itu. Bagian dari sekte-sekte Syiah itu ada yang tidak mengakui kekhalifahan. Mereka beranggapan bahwa seharusnya kekhalifahan itu diberikan langsung kepada Ali dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka kemudian ada yang sakit hati. Kenapa? Seharusnya Ali yang terima kok diberikan kepada Abu Bakar. Nah, berarti kan Abu Bakar ini merebut kepemimpinan dari Ali. Ya, mindsetnya begitu. Ya.
Tetapi itu kan tidak mungkin. Kita mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, ya, tidak akan pernah melakukan kesalahan kecuali akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya akan diluruskan kesalahan. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak mungkin Nabi melakukan kekeliruan. Dan agama ini akan dijaga oleh seluruh umat Islam, ya. Dan Allah akan berjanji menjaga agama ini sampai di hari akhir, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran. Sebagian sekte Syiah itu menganggap bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu, yang 30 juz, 114 surah, 3263 ayat, itu ada yang sudah didiskon. Jadi ada yang sudah belum lengkap lah menurut mereka. Ya. Itu ada yang berpendapat begitu di antara orang-orang Syiah. Sehingga mereka punya Al-Quran di sebagian sekte itu punya Al-Quran yang ada tambahan-tambahan yang ayatnya itu ada tambahan ayatnya. Jadi ayatnya lebih dari apa yang kita baca. Itu Al-Quran Syiah sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Jadi perlu pendalaman karena kita tahu bahwa banyak sekali hal yang tidak kita ketahui. Ya. Ini hanya secara umum saja. Hanya beberapa gambaran mengenai bagaimana Syiah itu. Tapi bukan berarti semua Syiah itu sama, enggak. Beda-beda juga, sama kayak kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga beda-beda. Ada yang mengikuti akidahnya Maturidi, ada yang mengikuti akidahnya Abu Hasan kemudian ada yang mengikuti fikihnya Imam Syafi'i, ada yang mengikuti fikihnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Ya beda-beda juga. Tetapi perbedaannya ini tidak membuat umat Islam ini berpecah. Ya. Jadi keberagaman ini tidak membuat umat Islam berpecah. Jadi ya memang kita juga diajarkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita tidak mengkafirkan orang Syiah. Hanya kita menganggap bahwa mereka merupakan beberapa alirannya itu menyimpang, bahkan sampai ke taraf menyimpang secara usul. Baik, mungkin ada yang lain sebelum masuk Isya. Ya. Jadi sebenarnya bab ini adalah bab Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Ini babnya. Tapi dimensinya ternyata banyak sampai ke Syiah. Tadi mengenai penyembelihan, kemudian Allah melaknat barang siapa yang mencuri patok tanah atau batas-batas tanah. Bahkan dikatakan barang siapa yang mengambil sejengkal tanah maka di yaumil akhir dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi sebesar yang diambilnya itu. Jadi kalau sejengkal kali 7 lapis bumi ke bawah itu dikalungkan. Nah, jadi jangan. Dulu di kampung saya pernah saksikan itu. Ada orang dulu pernah saya cerita ya. Ada orang geser pagar tanah karena pagarnya masih pakai bukan patok. Jadi tumbuhan, pohon ini. Pohonnya udah lapuk, diganti dengan pohon baru tapi bukan di tempat yang sama. Digeser dikit. Nah, itu kan menzolimi hak yang sebelahnya itu. Dan saya lihat dan mata kepala saya sendiri. Cuma waktu itu saya masih kecil di kampung, belum tahu apa-apa. Cuma ketika belajar ini saya teringat ke itu. Allah. Kalau di pagar laut gimana, Ustaz? Kenapa? Pagar laut. Itu 7 lapis bumi plus air-airnya itu. Iya. Plus pantai-pantainya. Plus pantai-pantai. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Penjelasannya begini.
Bagaimana bisa kita melaknat orang tua kita? Adalah ketika kita melaknat orang tua orang lain, kemudian anaknya itu melaknat orang tua kita. Itu tidak langsung tapi sama saja. Makanya kita diajarkan untuk tidak berkata yang menjatuhkan harkat dan martabat orang lain, apalagi itu orang tua. Enggak boleh. Kemudian la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat barang siapa yang melindungi orang yang muhdisan. Muhdisan pelaku maksiat, atau istilahnya muhdisan ini adalah orang pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Nah, ini panjang lebar kalau kita belajar bid'ah. Bahkan saya 1 semester belajar mengenai sunnah wal bid'ah itu. Ya, karena saking hati-hatinya para ulama itu mengkategorikan sunnah wal bid'ah. Karena sunnah itu, bid'ah itu pasti dihadap-hadapkan dengan sunnah. Akan tetapi banyak kekeliruan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Yang itu harus kita yang tahu ini meluruskan bahwa tidak semua yang dianggap bid'ah itu bertentangan dengan sunnah. Tidak semua yang dianggap bid'ah itu adalah yang terlarang, yang menurut hadis itu kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Ya, kan gitu kan hadisnya. Yang enggak semua seperti itu. Jadi pembahasannya rinci dari sisi bahasa, kemudian dari sisi hadis-hadis dan seterusnya. Ya, terutama ya kaidah fikih dan usul fikihnya. Ya, kalau memang kita belajar hadis itu ya letterlek hadisnya ya sudah, bertentangan ya sudah, masuk neraka itu. Tapi kalau kita belajar lagi ilmu-ilmu yang mendukung, yang enggak semudah itu. Enggak semudah kalau bukan ini ya ini, enggak begitu. Banyak hal-hal yang dianggap keliru di dalam pemahaman yang masyarakat umum sekarang pahami. Saya juga nggak paham kalau nggak belajar. Ya. Makanya penting untuk kita belajar. Makanya kita adakan majelis ta'lim ini dalam rangka itu. Kemudian ya ada 4 ya. Oh iya benar, 1 menit. Ada 1 menit. Jadi kalau kita lihat beberapa nasihat atau wasiat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga termasuk adalah kalau kita lihat poin pertama itu pasti untuk memberikan haknya Allah, sebagaimana kita belajar di hadis yang pertama dulu. Ya, amalan apa yang paling afdol? Yang pertama itu adalah sholat pada waktunya. Ya. Oh, boleh. Perbedaan hadis yang sahih dengan hadis mutawatir itu. Oh, baik. Kalau mutawatir itu Pak, itu udah di atasnya sahih. Di atasnya sahih. Mutawatir itu yang merawikan banyak. Jadi orang antara perawi satu dan perawi yang lain tidak mungkin atau mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Tidak saling kenal dan mustahil bersepakat untuk berbohong. Jadi misalnya saya ngomong A, teman saya yang di Amerika itu ngomong A juga. Teman saya yang di Irian, sekarang Papua, yang di Papua itu ngomong A juga. Padahal itu nggak pernah ketemu. Dan sama-sama mengutarakan hadis yang sama. Dan itu banyak Pak, banyak. Nah, kalau hadis mutawatir itu nggak perlu diteliti, ini sahih atau enggak perlu. Itu udah pasti benar. Tapi kalau hadis yang sahih bisa jadi yang merawi cuma 1 atau 2. Ya. Pendapat para sahabat itu ya Fikih. Ya. Katakanlah kalau pendapat para hakim itu kan jadi jurisprudensi hukum kalau ajaran hukum. Pendapat para ustaz, para kiai. Nah itu namanya ijma. Ijma pendapat. Iya, pendapat. Itu pendapat. Maksud saya apakah kayak tadi dengan
ada buku yang dinamakan fikih gitu kan. Oh, Fikih gitu kan. jadi gini Pak, kalau ijma itu adalah hasil ya hasil istihad, Jadi kenapa dia harus beristihad? Karena nas Al-Quran itu tidak secara sharih mengatakan itu. Yang kedua, hadis-hadisnya juga tidak secara sharih mengatakan itu. Tapi dengan mempelajari nas Al-Quran dan hadis ini ada indikasi mengenai sesuatu yang menjadi objek pembahasan. Jadi ini bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, mubah, makruh atau haram? Itu berdasarkan indikasi dari nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Dan itu memang harus diteliti oleh para mujtahid. Dan ini nggak sembarang orang, ya, harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang mujtahid. Dan pendapat seorang mujtahid ini tidak bisa dibatalkan oleh mujtahid yang lain. Tetapi kalau mujtahid ini sama-sama berpendapat yang sama, itu namanya ijma. Ya, ijma. Kalau hadis tadi muttafaq alaih itu disepakati berarti dari Bukhari dan Muslim. Tapi kalau ijma itu bisa jadi satu mujtahid, bisa dua jadi ijma, atau bisa banyak. Itu namanya ijma. Ya. Kalau orang awam kayak kita nggak ngerti itu. Ini benar apa enggak? Ini termasuk ajaran agama atau bukan? Itu kita nggak ngerti. Tapi kalau mereka yang punya kualifikasi itu mereka mengerti. Maka biasanya kita ini tugas kita apa sih? Tugas kita adalah memilih pendapat dari mana yang kita yakini itu benar. Caranya gimana? Ya lihat ustadznya, lihat gurunya. Ini ustadznya benar nggak? Ini ilmunya benar nggak? Ini sanad ilmunya nyambung nggak? Ya, sanad ilmunya nyambung nggak? Yang kedua, ustadznya ini kelihatan ininya nggak? Akhlaknya nggak? Dia melaksanakan apa yang dia sampaikan nggak? Artinya dia yakin yang disampaikan itu benar, maka dia akan melaksanakan sesuatu yang disampaikan. Ya, cara melihatnya begitu. Ya. Karena kita nggak tahu yang disampaikan itu benar atau enggak, maka lihat penyampainya. Sama kayak hadis itu. Kita belajar fikih dan antara ustaz yang satu ini dan guru yang satu Berbeda, ya. Makanya tuh makanya cara milihnya begitu. Jadi satu yang menurut kita menenteramkan jiwa kita. Yang kedua, lihat ustadznya sanad ilmunya nyambung kemana. Yang ketiga, ustadznya konsekuen nggak dengan apa yang disampaikan, dengan yang dilakukannya. Minimal itu lah, minimal itu. Cara milih ustadznya itu. Ya. Pak, ini bensin kita udah mau habis. Menurut saya, kita cut dulu kalau ini mati lampunya. Oh iya. Bensin udah mau habis. Ya, mohon maaf. Baik, udah lewat juga waktunya. Baik, mungkin nanti setelah sholat ya Pak. Setelah sholat ya. Malah ini repot bisa juga. Emang setiap kali di sini emang menarik ini. Anget. Baik, kita tutup dulu Pak. Kalau kita lanjutin bisa sampai tengah malam. Baik, kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.